Akbar, siapkan Akbar. 1. Persiapan. 2. Lipat tamat. 3. Selesai. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa mengajarkan kedua tangan doa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Biar PP. Saya kirim. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah. Siapa yang tidak hadir? Saparas. Kemana Saparas? Sakit. Siapa lagi? Raisa, kemana? Ada acara? Ya. Bagi yang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh. Ya, dan cepat masuk ke sekolah kembali. Baiklah. Hari ini kita belajar kembali. Sebelum pelajaran ini berjalan lebih jauh, Abi ingin bertanya dulu kepada anak-anak Abi semuanya. Pertanyaannya, siapa yang pernah melihat kincir angin? Banyak. Di mana kamu melihat kincir angin? Di mana? Di mana kamu melihat? Di rumah ada kincir angin? Di TikTok? Di HP? Ada lagi kamu pernah melihat panel surya? Panel surya. Ada yang pernah melihat panel surya di mana, Azik? Di mana? Di Pekanbaru? Di kota-kota. Pernah kamu melihat panel surya ya? Oke. Apa yang kamu sebutkan itu tadi, kincir angin, panel surya. Nah, ada lagi air terjun. Ada yang pernah lihat? Oh, ada pernah lihat di Bukit Tinggi ya. Nah, yang kamu sebutkan itu tadi ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Mau tahu pelajaran kita hari ini? Mau tahu? Mau ya? Kalau mau tahu, pelajaran kita hari ini adalah energi alternatif. Kamu buka halaman 38 pada buku tema.
Halaman 38. Energi alternatif. Nah, sebelum itu Abi ingin bertanya lagi, apa itu energi alternatif? Kisha. Energi alternatif Ini. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Energi alternatif, energi yang digunakan sebagai pengganti energi utama. Nah, energi alternatif digunakan sebagai pengganti energi fosil atau energi utama. Ulangi lagi. Nasila. Kuat suaranya. Ya, energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi utama. Energi utamanya itu contohnya ya. Contoh-contoh energi alternatif itu energi matahari, energi angin, dan energi air. Ada 3 ya. Satu matahari, 2 angin, 3 air. Ini energi utama ini. Ya, matahari, angin, air adalah energi utama. Ya, tapi bisa kita ganti. Sebagai pengganti untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saya ambil contoh. Ini kan lampu. Lampu ini kan dari listrik. Ya. Nah, listrik di Pulau Bengkalis ini menggunakan diesel atau mesin. Makanya sebentar mati. Sebentar mati lampu. Kadang ada gangguan, mesinnya rusak. Ya. Baterainya habis. Makanya listrik yang menggunakan diesel sering mati. Ada alternatif lain yang bisa kita gantikan dengan diesel. Ya. Yang pertama itu alternatifnya atau energi alternatif. Pertama dengan panel, diganti dengan panel surya. Nah, ini panel surya. Gambar panel surya. Nah, ini dipasang biasanya di tempat yang panasnya kuat. Atau di bubung rumah. Panel surya ini. Cara kerjanya bagaimana? Ada yang tahu? Oke. Dengar baik-baik, Abi menerangkan cara kerja panel surya ini. Ya. Cara kerja panel surya, panel ini dipasang di tempat yang panasnya kuat. Ya. Atau di bubung rumah dipasang panel, kemudian dialirkan ke baterai. Ada baterai, positif negatifnya. Baterai basah, yang baterai mobil itu, itu baterai baru dengan baterai yang sudah kering, baterai basah. Dipasang pada baterai, lalu bisa dialiri ke stop kontak. Ya. Maka lampu bisa menyala.
Nah, tenaga surya ini biasanya digunakan di perkampungan-perkampungan yang belum masuk listrik. Biasa orang memakai tenaga surya ini banyak di perkampungan atau di perdesaan. Karena di sana belum adanya aliran listrik. Ini bisa dibeli. Tenaga suryanya atau panel suryanya bisa dibeli, baterainya dibeli untuk mengaliri listrik. Karena pada baterai itu dia ada batu arangnya untuk pengapian. Sama juga dengan mesin diesel, kan ada dinamo. Dinamo itu ada batu arangnya. Kalau batu arangnya habis, lampunya tidak hidup. Lampu ini tidak bisa hidup kalau tidak ada batu arangnya itu. Nah, itu cara kerjanya baterai itu. Jadi dengan adanya baterai itulah listrik bisa hidup dan ini menyimpan cahaya atau panasnya mata. Dia yang menyerap. Panel surya ini yang menyerap. Ini kan panas nih cuaca nih. Dia mulai menyimpan. Menyimpan panasnya matahari. Itu cara kerjanya panel surya. Kemudian alternatif yang lain lagi adalah dengan tenaga angin. Makanya tadi Abi tanya, pernah kamu melihat kincir angin? Pernah kata kamu tadi ya. Ini dia kincir angin. Yang belum pernah melihat kincir angin, dipasang banyak-banyak kincir angin itu, ya. Kincir angin. Cara kerjanya bagaimana? Kincir angin ini bisa menghasilkan listrik. Ada yang tahu cara kerjanya bagaimana? Ya, cara kerjanya kincir angin memanfaatkan energi angin untuk memutar baling-baling. Daripada cara kerjanya kincir angin memanfaatkan angin untuk memutarkan baling-baling. Makanya alat ini dipasang pada tempat yang anginnya banyak. Dipasang pada tempat yang lapang. Anginnya banyak. Dan dipasanglah kincir ini sebanyak-banyaknya. Ya. Memutar baling-baling, kemudian memutar yang namanya rotor. Rotor ini ada di dalam baling-baling ini. Dia berputar. Kalau baling-balingnya berputar, rotornya berputar. Ya. Rotor itu dan poros utama lalu ke generator. Ada generatornya, mesinnya. Jadi dari baling-baling tadi rotornya berputar langsung ke generator. Dari generator kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi energi mekanik. Berubah dia menjadi energi listrik. Nah, dari rotor tadi. Rotor tuh ada di dalam sini, dalam baling-baling itu. Lalu ke generator dia, alirannya. Generator berubah lagi. Dari energi gerak tadi, mekanis tadi, berubah dia menjadi energi listrik. Sama juga, dipasang juga ke rumah-rumah. Yang tempat-tempat membutuhkan aliran listrik. Nah, itu cara kerja kincir angin. Kemudian yang ketiga, ya, ini sumber energi utamanya adalah air. Ya, kita hari ini membahas tentang listrik. Ya,
Juga air terjun tadi kamu pernah lihat di Sumbar. Memang di Bengkalis ini tidak ada air terjun ya. Yang ada itu di daerah pergunungan dan perbukitan. Air terjun itu ya kencang itu, dia turun itu apalagi tinggi. Itu bisa kita manfaatkan. Ya. Kita manfaatkan untuk bisa mengalirkan aliran listrik dengan cara memakai turbin, kincir air. Kalau tadi kincir angin, kalau ini kincir air. Kincir itu cara kerjanya dipasang pada air yang jatuh itu tadi. Air yang jatuh yang banyak, yang keras, yang tinggi, lalu kincirnya kincirnya dialirkan ke turbin. Kalau kincir angin tadi generator. Kalau air terjun ini kincirnya dialiri ke turbin. Turbin lalu ke generator juga. Nah, disitulah berputarnya tadi. Di situ ada dinamo itu di turbin itu, di generator itu ada dinamonya. Dinamonya itu untuk menyimpan tenaga itu. Dia berputar itu. Lalu batu apinya itu ada alatnya untuk menggesek, dia menimbulkan api. Nah, seperti yang dinamo pada mesin diesel. Nah, ada batu api namanya batu arang. Nah, dengan adanya batu arang itulah bisa mengaliri listrik. Lalu turbin tadi bisa menghantarkan aliran listrik ke generator. Generator langsunglah dialirkan ke rumah-rumah. Nah, ada 3 alternatif yang kita gunakan sebagai pengganti energi utama. Dengan satu syarat, ya, dengan satu syarat tidak merusak alam. Ya, tidak ada polusi. Kalau listrik besar itu, pusat listrik negara itu, tenaga diesel, tenaga nuklir, itu dia ada polusinya, asap. Apalagi tenaga mesin ya. Bising, bunyi mesinnya, kemudian asapnya, ya, kita terganggu kita. Dan ramah lingkungan, memanfaatkan dari alam. Baik. Abi akan membagikan kamu dalam beberapa kelompok. Silakan kamu duduk dengan kelompoknya yang sudah dibagikan. Ya, duduk saja itu dengan kelompoknya. Tugasnya mengerjakan manfaat energi alternatif. Apa manfaatnya? Manfaat energi alternatif, ya. Saya kasih waktu 2 menit lah. Kamu boleh berdiskusi, ya, dengan teman kamu untuk mengerjakan manfaat energi alternatif. Ya, berdasarkan kelompok. Ya. Apa-apa saja manfaat energi alternatif yang bisa digunakan. Sudah? Ada yang sudah? Kalau sudah, kembali ke
duduknya masing-masing. Sekarang perhatikan, Abi akan memanggilkan kamu satu persatu untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok yang lain silakan menanggapi kalau ada yang belum mengerti. Zahid dulu, kelompok 1. Sini Zahid. Bawa hasil diskusinya. Ya. Kelompok yang lain coba didengarkan. Nah, di sini. Apa yang pertama manfaat dari energi alternatif? Energi alternatif dapat digunakan berulang-ulang. Ya, betul? Betul ya? Energi alternatif dapat digunakan secara berulang-ulang. Kelompok Kisha. Manfaat daripada energi alternatif. Jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Kira-kira betul? Betul ya. Sekarang kelompok ini. Kelompok ini. Ya. Akbar. Apa manfaat energi alternatif? Ya. Tidak berbahaya bagi manusia maupun alam atau ramah lingkungan. Ya, tidak berbahaya bagi makhluk hidup dan ramah lingkungan. Tidak berbahaya. Dia tidak ada polusi dia. Kelompok yang di belakang. Kulpa. Untuk membacakan hasil diskusinya. Manfaat dari energi alternatif. Pengolahannya tidak merusak alam. Ya. Pengolahannya tidak merusak alam. Ya. Pengolahannya tidak merusak alam. Itulah ya manfaat-manfaat daripada energi alternatif. Bisa digunakan berulang-ulang. Tidak merusak lingkungan. Tidak berbahaya. Apalagi tadi Ulpa? Tidak merusak alam. Dan tadi jumlahnya jumlahnya banyak. Ya, panas itu banyak jumlahnya. Ya, air, angin. Itu banyak itu. Bisa dimanfaatkan. Ada yang menanggapi yang lain? Yang disampaikan teman-temannya tadi? Masih ada yang kurang? Ada yang ingin mau menambahkan? Tidak ada? Kalau saya suruh ulang, bisa? Zahid? Bisa diulangi? Keempat-empat itu tadi atau lebih? Tak bisa? Nah, ya, pertama itu energinya bisa dimanfaatkan berulang-ulang. Energinya banyak. Tidak merusak lingkungan. Bisa dimanfaatkan seluruh makhluk hidup. Oke ya? Karena Abi anggap kamu sudah mengerti. Kemudian tidak ada yang mau menanggapi. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu. Mau? Mau menyanyikan lagu? Pandai? Pandai bernyanyi? Ya. Lagunya lagu tentang energi energi apa dulu ya? Alternatif. Nah, dia pengganti minyak bumi. Nah, itu contohnya ya. Ya. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo yang sedang dia. Tempo yang sedang. Ya. Oke. Abi hitung 1,
2, 3. Energi pengganti minyak bumi. Keuntungannya jumlahnya banyak, mudah didapat setiap hari. Selain itu tak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Energi alternatif Energi angin, energi air, dan matahari. Bang laut dan panas bumi yang muak. Oke, tepuk tangan semuanya. Pintar anak Abi semuanya ya. Ya, itulah lagu energi alternatif ya. Berkaitan dengan energi yaitu tenaga ya, bisa juga dari sumber makanan. Nah, ini energi juga, sumber makanan ya, tenaga. Jadi dengan adanya tenaga, kita bisa bernyanyi, kita juga bisa bermain. Ya. Ada permainannya yang lama, ada permainannya yang 1 jam, ada permainannya yang setengah jam, ada juga permainannya yang cepat. Permainannya yang lama. Kalau nyanyi tadi sebentar. Permainan yang lama, sepak bola ya. Kalau permainannya setengah jam, main apa? Bola basket. Kalau permainannya sebentar, sebentar saja permainannya. Menyanyi. Selain itu, permainan. Kalau mau permainannya sebentar, ada permainannya gerak lokomotor atau non lokomotor, loncat di tempat. Siapa yang bisa loncat di tempat? Oh ya, ini dulu, Bagas dulu. Ya, ini sebentar. Loncat di tempat, ya, sebuah permainan non lokomotor atau lokomotor. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Itu contoh. Tepuk tangan. Ya. Abi bertanya, kenapa dia bisa gini-gini? Karena dia ada tenaga. Ya, dengan tenaga itulah kita bisa bekerja, bermain, dan semuanya untuk melakukan aktivitas. Dah. Kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ayo sama-sama kita membuat kesimpulan dari pelajaran ini. Kesimpulan itu biasanya panjang bahasanya. Apa? Energi alternatif di alam ini yang bisa kita olah dan bisa kita manfaat dengan tidak melakukan pencemaran. Ulangi lagi, Jabar. Kesimpulan tadi? Kesimpulan. Azam diam. Kesimpulannya adalah energi alternatif yang ada di alam ini yang bisa kita olah atau kita manfaat dengan tidak merusak atau melakukan
pencemaran alam. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Abi akan melakukan evaluasi. Silakan kamu kalau bisa menjawab nanti acungkan jarinya. Pertanyaan lisan. Ya. Pertanyaannya, apa manfaat energi alternatif? Ya. 1. Zaid. Energi alternatif bisa dimanfaatkan berulang-ulang. Betul sekali. Itu baru 1. 1 lagi, Ulfa. Pengolahannya tidak merusak alam. 1 lagi. Tidak ada polusi. Ya, tidak ada polusi. Itulah manfaat energi alternatif, ya. Oke. Apakah anak-anak sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti semuanya? Kalau sudah mengerti, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada tugas, nanti kerjakan di rumah, ya. Abi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.